Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan, dia akan mengalami berkat dan kebaikan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada orang berkata bahwa kita lebih mendengarkan dan taat kepada pengalaman penderitaan kita daripada suara Tuhan yang memberikan peringatan kepada kita. Berapa banyak orang mengalami perubahan di dalam kehidupannya ketika dia berjumpa dengan kenyataan penderitaan di dalam kehidupannya. Dan begitu banyak orang yang tidak berubah hidupnya, meskipun ia sudah mendengar berulang-ulang kali firman Tuhan atau khotbah firman Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan saudara? Orang berkata lebih baik tindakan preventif daripada sampai kepada tindakan terapis. Itu berbicara tentang kesehatan fisik kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita lebih suka kepada preventif atau kepada diperlukannya tindakan terapis dalam hidup kita? Saudara, mari kita membaca Yeremia pasal yang ke-25. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat, dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu, dan kepada nenek moyangmu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain, untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Sesungguhnya, aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan, dan cahaya belita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap 70 tahun itu, demikian firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka. Juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar.
dan aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku. Ambillah dari tanganku piala berisi anggur, kehangatan amarah ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau, supaya mereka minum, menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang yang hendak kukirimkan di antaranya. Maka aku mengambil piala itu dari tangan Tuhan, lalu meminumkan isinya kepada segala bangsa yang kepadanya Tuhan mengutus aku, yakni kepada Yerusalem dan kota-kota Yehuda, beserta raja-rajanya dan pemuka-pemukanya, untuk membuat semuanya itu menjadi reruntuhan, ketandusan, dan sasaran suitan, dan kutuk seperti halnya pada hari ini. Kepada Fir'aun, Raja Mesir, beserta pegawai-pegawainya, dan pemuka-pemukanya dan segenap rakyatnya. Juga kepada semua orang, campuran dari berbagai-bagai bangsa, kepada semua raja negeri Uz, kepada semua raja negeri Filistin, yakni Askelon, Gaza, Ekron, dan orang-orang masih tinggal hidup di Asdod. Kepada Edom, Moab, dan Bani Amon, kepada semua raja Tirus, semua raja Sidon, dan kepada raja-raja tanah pesisir di seberang laut, kepada Dedan, Tema, Bus, dan kepada orang-orang berpotong tepi rambutnya berkeliling, kepada semua raja Arab yang tinggal di padang gurun, kepada semua raja Zimri, kepada semua raja Elam, dan kepada semua raja Madai, kepada semua raja dari utara yang dekat dan yang jauh, satu demi satu, dan kepada semua kerajaan dunia yang ada di atas muka bumi. Juga Raja Sesak akan meminumnya sesudah mereka. Kemudian haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah, rebahlah dan janganlah bangun lagi, oleh karena pedang yang hendak kukirimkan ke antara kamu. Tetapi apabila mereka enggan menerima piala itu dari tanganmu untuk meminum isinya, maka haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kamu wajib meminumnya. Sebab sesungguhnya di kota yang namaku telah diserukan di atasnya, aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? Kamu tidak akan bebas dari hukuman, sebab aku ini mengerahkan pedang ke atas segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan engkau ini, nubuatkanlah segala firman ini kepada mereka. Katakanlah kepada mereka, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi, dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya, suatu pekik seperti yang dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Maka pada hari itu akan berkelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mengeluh dan berteriaklah, hai para gembala. Berguling-gulinglah dalam debu, hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba. Sebab sudah genap waktunya kamu akan disembelih, dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Maka bagi para gembala tidak akan ada lagi kelepasan. Dan bagi para pemimpin kawanan, kambing domba tidak akan ada lagi keluputan. Dengar para gembala berteriak. Para pemimpin kawanan kambing domba mengeluh, sebab Tuhan telah merusakkan padang gembalaan mereka. Dan sunyi sepilah padang rumput yang sentosa, oleh karena murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Seperti singa, ia meninggalkan semak belukar persembunyiannya, sebab negeri mereka sudah menjadi ketandusan, oleh karena pedang yang dahsyat, oleh karena murkanya yang menyala-nyala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, kemungkinan kita akan menggeleng-gelengkan kepala kita akan ketegar tengkukan bangsa Yehuda. Tuhan telah memperingati mereka selama 23 tahun,
Namun mereka tetap tidak mau mendengarkan firman Tuhan sampai mereka harus berjumpa dengan pil pahit dari bangsa Babel. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, peringatan Tuhan seringkali sudah berulang kali disampaikan kepada kita, agar kita tidak perlu mengalami hal-hal yang merupakan akibat dari bagaimana kita hidup. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini. Jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku, dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat, dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara, apa yang kita baca dari firman Tuhan ini adalah fakta yang dipaparkan oleh firman Allah, bahwa Allah sudah 23 tahun memberikan peringatan kepada bangsa Yehuda. Bahkan disebut sejak dari tahun ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini. Dan Alkitab katakan, bangsa Yehuda tidak pernah mau mendengarkan peringatan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, saya percaya kita ada sering kali mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang seminggu sekali beribadah kepada Tuhan di gereja dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Namun juga ada di antara kita setiap hari membaca firman Tuhan. Atau dengan varian yang berbeda-beda di antara kita. Setidaknya kita seringkali mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana respons kita kepada apa yang kita dengar? Apa kita hanya mendengar saja? Atau kita memang mendengarkan firman Tuhan itu yang mengubah hidup kita? Saudara, marilah kita jangan seperti bangsa Yehuda. 23 tahun firman Tuhan berbicara kepada mereka. Namun mereka tidak pernah berubah, tidak pernah bertobat. Saudara, peringatan Tuhan kepada kita menunjukkan bahwa Tuhan peduli kepada kita, supaya kita tidak mengalami hal-hal yang sungguh-sungguh, kalaupun disesali, menjadi tidak berguna. Tuhan ingin melindungi kita. Tuhan ingin memelihara kita. Dan terlebih daripada itu, Tuhan ingin membentuk kita menjadi umat Tuhan yang memancarkan terang di tengah-tengah dunia ini. Saudara, mari ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika Tuhan mengingatkan kita, ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita, mari kita taat dan kita melakukannya. Disitulah kita mengalami kasih Tuhan yang ajaib itu. Yang kedua, saudara, Tuhan yang mendidik kita adalah Tuhan yang membela kita. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu, oleh karena kesalahan mereka. Juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia. Itu segala apa yang tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar. Dan aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka
dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Saudara, Tuhan bukan saja memberitahukan bahwa umat Tuhan akan mengalami disiplin oleh Tuhan, di mana Tuhan memakai hambanya, Nebukadnezar, untuk melakukan pendisiplinan itu. Dan tentu, pendisiplinan ini adalah tindakan yang sangat keras daripada Tuhan. Namun Tuhan juga memberitahukan kepada umat Tuhan bahwa bangsa Babel tidak akan lepas daripada pembalasan Tuhan. Saudara, Tuhan ingin memberitahukan kepada umat Tuhan, pendidikan Tuhan bagi mereka, meskipun Tuhan memakai bangsa lain, Tuhan ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhan sedang membela umatnya. Saudara, apa yang dilakukan oleh bangsa Babel diizinkan oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Namun saudara, mereka melakukannya dengan niat hati yang jahat. Mereka melakukannya berkelebihan dan sewenang-wenang kepada umat Tuhan. Disitulah saudara, Tuhan akan bertindak kepada bangsa Babel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita menjadi orang-orang yang tidak lepas daripada didikan Tuhan. Adakala didikan Tuhan itu begitu ringan bagi kita, yaitu melalui pemberitaan firman Tuhan. Namun, bisa saja didikan Tuhan itu sangat keras kepada kita. Kita mengalami penderitaan. Kita mengalami sesuatu yang kita tidak harapkan. Namun satu hal, saudara, dari firman Tuhan kita baca hari ini, bahwa Tuhan yang mendidik kita, Dia pun yang membela kita. Tuhan yang mungkin membuat kita terluka, Dia pun yang membebat kita. Karena Dia Tuhan, pemilik hidup kita. Dia penebus kita. Dia yang mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Oleh karena itu, saudara, ketika kita mengalami didikan Tuhan, baik yang ringan maupun yang keras, mari kita tidak menjadi tawar hati. Mari kita tetap bersandar kepada Dia dan tetap belajar mentaati Dia. Karena Tuhan yang mendidik, Tuhan juga yang membela kita di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menolong kami lebih mengenal Engkau. Karena apa yang Engkau sampaikan hari ini kepada kami menunjukkan siapakah Engkau kepada kami, ya Tuhan. Sehingga kami boleh percaya kepadamu. Dan kami tidak pernah tawar hati. Karena banyak hal dalam hidup kami yang kami alami. Semua seizin Tuhan untuk mendidik hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.